Saudara, saya datangi salah satu peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yunto. Kenapa ICW? Karena ICW juga pernah mengalami hal serupa. Pada tahun 2010, Tama Satria Langkun dilukai bagian kepalanya oleh orang tak dikenal dan sampai sekarang belum pernah terungkap. Ya, sampai saat ini belum pernah terungkap walaupun waktu itu Presiden SBY mengunjungi dan ada perintah dari Presiden kepada Kapolri, Kapolri kepada Kapolda. Sampai saat ini kasus juga tidak selesai dan tidak tuntas. Siapa pelakunya gelap sampai saat ini. Pada waktu kasus Tama, saya mendengar juga kantor ICW sebelumnya sempat dimata-matai orang tak dikenal. Ya, jadi ketika waktu itu ICW sedang proses investigasi kasus rekening gendut Jenderal Polisi, ya salah satu yang kita tangani. Ada beberapa kasus yang lain. Beberapa hari sebelum penganiayaan terhadap Tama, ada banyak informasi yang kita dapat, ada kunjungan orang tak dikenal, telepon orang untuk melakukan proses pertemuan, wawancara yang mengaku-ngaku wartawan, tapi ketika dikonfirmasi lagi dia coba menghindar. Tapi pastinya ada proses-proses awal sebelum tindakan itu dilakukan. Apa yang terjadi pada Novel Baswedan kali ini bukanlah teror biasa, karena kita tahu bahwa ini dilakukan menjelang puncak Pilkada DKI Jakarta yang begitu menyerap perhatian seluruh publik, tidak hanya Jakarta tapi Indonesia. Alhasil akan ada efek di mana kasus ini tidak terblow up, tidak terekspos dengan maksimal. Ya, jadi dugaan saya bahwa serangan terhadap Novel dan beberapa kasus yang lain terhadap penyidik itu terstruktur dan sistematis. Artinya apa? Dia betul-betul bisa melihat soal kapan proses itu dilakukan. Timingnya dilakukan, kemudian isu-isu besar apa yang nantinya sangat mungkin menutup kasus itu. Bahkan mereka memperhitungkan itu, selain operasional di lapangan. Saya menduganya begitu. Jadi ini bukan kerja orang-orang yang biasa-biasa aja atau misalnya preman-preman kecil, tapi ada orang-orang yang sangat profesional. Di luar Novel Baswedan di 2015 ada penyidik yang bernama Afif yang juga diteror di rumahnya, gitu ya. Juga dengan air keras walaupun dengan kendaraannya. Plus misalnya juga ancaman waktu dugaannya adalah bom rakitan. Tapi sampai saat ini, seperti juga kasusnya Tama S. Langkun, itu tidak pernah tuntas, tidak pernah terungkap siapa pelakunya. Sepanjang itu tidak dilakukan, proses pengusutan ini akan muncul nih kasus-kasus novel yang lain. Karena ada asumsi bahwa kalaupun kita teror, toh juga nggak akan mungkin terungkap. Bahkan salah satu penyidik saya mendengar juga ada pernah ditabrak sampai kemudian patah kakinya. Ya, itu kan sebenarnya teror harus dimaknai bahwa itu tidak hanya teror terhadap penyidik, tapi teror secara institusi keseluruhan pada KPK. Dan dari kepolisian berusaha maksimal untuk mengungkap kasus ini, sekaligus juga tentunya siap untuk makin merapatkan hubungan dengan KPK untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Apa yang menjadi tantangan saat ini adalah polisi harus membuka dan menuntaskan kasus ini. Meskipun kita ketahui bersama bahwa polisi pernah berseberangan dengan Novel Baswedan beberapa tahun lalu. Ya, ini pertaruhan soal reputasi ya. Dan juga pada saat ini ketika Novel diberikan surat SP terkait dengan kritikan terhadap Polri. Nah, saya tidak berharap di kasus yang Novel Baswedan ini kasus tidak terungkap. Karena kenapa ini menjadi penting? Karena sepanjang itu tidak terungkap, potensi teror terhadap penyidik KPK atau pegawai KPK atau pimpinan KPK sangat mungkin terjadi kembali. Karena orang mengasumsikan bahwa di kasus Tama, di kasus Novel pun tidak terungkap. Nah, makanya penting bagi Polri untuk menjadikan isu ini adalah isu sangat besar. Sekaligus juga membuktikan bahwa Kapolri itu juga salah satu tandem bagi KPK memberantas korupsi. Karena kalau tidak disupport oleh institusi Polri, saya pikir ya kerja-kerja KPK pun sebenarnya juga pasti akan terhambat gitu. Ketika nanti ada pengungkapan yang tuntas, ini akan menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk membela pemberantasan korupsi. Dan semoga ini menjadi yang pertama. Terima kasih Bung Emerson Yunto, peneliti Indonesia Corruption Watch, telah memberikan informasi di program Aiman. Waktu yang sangat rencana agar tak menjadi perhatian utama karena berada di masa puncak Pilkada DKI Jakarta. Belum lagi kelihayan sang penyerang yang melakukan serangan dengan mengintai tanpa ketahuan. Bukan serangan biasa. Meski pernah berseberangan, polisi tetap jadi tumpuan. Kasus mesti tuntas diselesaikan. Agar negara tetap tampak gagah, berjuang dan bergulat memberantas korupsi. Saya Aiman Wicaksono. Salam.